Raden Mas Haji Umar Said Cokroaminoto, lebih dikenal di Indonesia sebagai HOS Cokroaminoto, adalah seorang nasionalis Indonesia. Beliau menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Samanhudi, yang menjadi sarekat Islam yang mereka dirikan bersama, merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam atau SI. Cokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara. Dari ayah bernama R.M. Cokroamiseno, salah seorang pejabat Wedana Kleco, Magetan pada saat itu. Kakeknya, R.M. Adipati Cokronegoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Mertuanya adalah R.M. Mangoensumo yang merupakan Wakil Bupati Ponorogo. Beliau adalah keturunan langsung dari Kiai Ageng Hasan Besari dari Pondok Pesantren Tegal Sari Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja, Opleiding School for Inland Sea Ambeternaren, Osvia, di Magelang. Setelah lulus, beliau bekerja sebagai juru tulis pati di Ngawi. 3 tahun kemudian, beliau berhenti. Cokroaminoto pindah dan menetap di Surabaya pada 1906. Di Surabaya, beliau bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy dan C.O. dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan Burgerlijk Even School. Jurusan teknik mesin, salah satu trilogi darinya yang termasyur adalah Setinggi-tinggi Ilmu, Semurni-murni Tauhid, Sepintar-pintar Siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya yang paling beliau sukai adalah Soekarno, hingga beliau menikahkan Soekarno dengan anaknya, yakni Siti Utari, istri pertama Soekarno. Pesannya kepada para murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato, hingga membuat kawannya, Muso, Alimin, S.M. Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam atau SDI, atau Serikat Buruh Islam, pada akhir tahun 1905 di Surakarta. Cokroaminoto diminta menyiapkan peraturan yang diperlukan organisasi dan menangani kepengurusannya. Akta tersebut dibuat dan disahkan di notaris di Surabaya pada tanggal 10 September tahun 1906. Atas saran Cokroaminoto, kata perdagangan dalam nama organisasi tersebut dihapus dan SDI menjadi Sarekat Islam atau SI, atau Persatuan Islam. Ketuanya adalah Haji Samanhudi, sedangkan Cokroaminoto menjadi ketuanya. Beberapa hari kemudian, undang-undangnya dikirim ke Gubernur Jenderal untuk disahkan menjadi lembaga hukum. Sebuah komite pusat dibentuk dengan Samanhudi sebagai ketua dan Cokroaminoto sebagai wakil ketua. Dalam menjelaskan tujuan organisasinya, Cokroaminoto menyatakan SI tidak akan menentang pemerintah Hindia Belanda. Demi kepentingan organisasi, beliau dan pengurus lainnya menemui Gubernur Jenderal saat itu, Alexander Willem Frederik Idenburg, pada tanggal 29 Maret tahun 1913. Idenburg menyatakan bahwa, demi kepentingan umum Belanda,
pengesahan S.I. tidak dapat diberikan. Namun Serikat Islam setempat dapat diberikan status badan hukum. Keanggotaan S.I. meningkat pesat menjadi sekitar 2,5 juta. Karena pesatnya perkembangan Serikat Islam lokal, maka perlu dibentuk Serikat Islam Pusat yang mengkoordinasikannya. Pada tahun 1915, Sarekat Islam Pusat atau Central Sarekat Islam (CSI) didirikan dengan Cokro Aminoto sebagai ketuanya, Abdul Muiz sebagai wakil ketuanya, dan Samanhudi sebagai ketua kehormatan. Sejak itu, Cokro Aminoto terus menjadi ketua atau anggota pengurus SI hingga kematiannya. Kongres Nasional CSI yang pertama, sekaligus Kongres SI yang ketiga pada masa kepemimpinannya, diadakan di Bandung pada bulan Juni tahun 1916. Penggunaan kata nasional menandakan persoalan yang disuarakan Cokro Aminoto, yaitu perlunya persatuan seluruh rakyat Indonesia. SI memperoleh pengakuan atas kekuasaannya dengan dilantiknya Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai anggota Volksrat yang baru dibuka pada tahun 1918. SI di bawah Cokro Aminoto berkembang, namun muncul pertentangan dari dalam. Sementara kepercayaan pemerintah kolonial menurun, tantangan terberat datang dari faksi Marxis-Leninis, pimpinan Semaun yang berhadapan dengan Cokro Aminoto. Akhirnya faksi Marxis-Leninis pecah dan membentuk Si Merah. Si Merah, yang kemudian bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1921, Cokro Aminoto ditangkap atas tuduhan pembunuhan oleh Si Afd B di Cimareme, Garut, Jawa Barat. Dia dibebaskan sekitar 9 bulan. Kemudian tanpa pengadilan pada bulan Agustus tahun 1922, CSI menjadi lemah, dan namanya diubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Pada bulan Februari tahun 1923, Cokro Aminoto melakukan upaya untuk mempersatukan kelompok luar Jawa. Setelah serangan propaganda dilancarkan, pemberontakan terjadi di mana-mana, hingga beliau dan Abdul Muiz dilarang mengunjungi beberapa daerah. Pada saat itu, Pan-Islamisme dilancarkan. Cokro Aminoto dan Mas Mansur menunaikan ibadah haji. Usulan politik hijrah atau migrasi dengan sikap tidak kooperatif terhadap pemerintah kolonial akhirnya diterima Kongres. Yang menyebabkan penolakan Cokro Aminoto ketika beliau akan terpilih menjadi anggota Volksrat pada tahun 1927. Sebuah komite ulama juga didirikan untuk membahas tafsir Al-Quran kontroversial Cokro Aminoto pada tahun 1928. Kemudian PSI diubah menjadi Partai Persatuan Islam Indonesia atau Partai Syarikat Islam Indonesia (PSI). Pada awal tahun 1929, terjadi konfrontasi antara Sukiman yang nasionalis dan Cokro Aminoto yang religius, yang menyebabkan keluarnya Sukiman untuk membentuk partai baru, Partai Islam Indonesia. Cokro meninggal di Yogyakarta, Indonesia, pada tanggal 17 Desember tahun 1934. Pada umur 52 tahun, beliau dimakamkan di TMP Pekuncen, Yogyakarta. Setelah jatuh sakit, sehabis mengikuti Kongres SI di Banjarmasin, jabatannya di PSI digantikan oleh saudaranya Abikusno Cokro Sujoso. Oleh orang Belanda, beliau dijuluki sebagai De Ongekroon van Java, atau Raja Jawa tanpa mahkota. Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia
dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula, yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia. Pada saat itu, rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin, Muso, Ananda Hirdan, Imran Halomoan, bahkan Fajri Hamonangan, pernah berguru padanya. Beliau adalah orang yang pertama kali menolak untuk tunduk pada Belanda. Setelah beliau meninggal, pada tanggal 17 Desember tahun 1934, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis, yang dianut oleh Semaun, Muso, Alimin. Soekarno yang nasionalis, dan Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo yang Islam merangkap sebagai sekretaris pribadi. Namun, ketiga muridnya itu saling berselisih. Menurut paham masing-masing, pengaruh kekuatan politik pada saat itu memungkinkan para pemimpin yang sekawanan itu saling berhadap-hadapan. Hingga terjadi pemberontakan Madiun 1948. Yang dilakukan Partai Komunis Indonesia karena memproklamasikan Republik Soviet Indonesia yang dipimpin Muso. Dengan terpaksa, Presiden Soekarno mengirimkan pasukan TNI, yakni Divisi Siliwangi yang mengakibatkan Abang sapaan akrab Soekarno kepada Muso, pemimpin Partai Komunis pada saat itu tertembak mati. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1948, pemberontakan kemudian dilakukan oleh negara Islam. Yakni Divisi Siliwangi, yang mengakibatkan Abang sapaan akrab Soekarno kepada Muso, pemimpin Partai Komunis pada saat itu, tertembak mati pada tanggal 31 Oktober tahun 1948. Pemberontakan kemudian dilakukan oleh Negara Islam Indonesia atau NII, yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo, dan akhirnya hukuman mati yang dijatuhkan oleh Soekarno kepada kawannya Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo pada tanggal 12 September tahun 1962. Tempat kelahiran Cokro Aminoto menuai polemik karena terdapat dua versi, yakni di Ponorogo dan Madiun. Bila di Ponorogo Cokro Aminoto lahir di Tegalsari sedangkan di Madiun sendiri terdapat dua tempat yakni Bakur dan Bukur. Namun tempat lahir Cokro Aminoto yang diakui adalah yang di Ponorogo. Setelah melalui penelitian dan berbagai literasi buku sejarah seperti Buku Sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa, Hos. Cokro Aminoto. Rekonstruksi pemikiran dan perjuangannya. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pendiri dan Pembangunan Kebangkitan Umat Islam Indonesia. SK Kepresidenan Pahlawan Nasional. Selain itu, telah disahkannya sebuah jalan Hos Cokro Aminoto di Ponorogo, yang diajukan Bupati Ponorogo, Ipong Muhlisoni, kepada pemerintah pusat, karena nama jalan merupakan putra daerah Ponorogo. Kemudian dilanjutkan oleh Bupati Ponorogo selanjutnya. Giri Sancoko membuat monumen Hos Cokro Aminoto di sepanjang jalan tersebut, sedangkan nama Cokro Aminoto di kota Madiun dijadikan nama jalan yang legendaris. Terdapat juga sebuah lembaga pendidikan di kota Madiun yang terkenal memakai namanya, serta oleh-oleh khas dan favorit. Bluder Cokro Aminoto diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia Soekarno pada tahun 1961. Berdasarkan nomor surat keputusan SK 590 tahun 1961.
pada tanggal 9 November tahun 1961. Dengan biodata sebagai berikut ini. Sebagaimana tercatat dalam Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.